Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Nah, sesuai dengan judul di atas, gue bakalan ngebahas tema yang beberapa bulan bahkan beberapa tahun belakangan ini itu cukup hits lah ya. Bahkan sering trending gitu loh, tentang toleransi, terus juga open minded. Cuman gue bakalan ngebahas ini to the point tapi pelan-pelan. Nah, gue pengen ngebahas dari toleransi dulu deh gitu. Toleransi ini kan lebih duluan ngetrend gitu loh, karena apa ya, nggak ada habis-habisnya. Bukan cuma masalah pemilu doang nih, ternyata sampai berkelanjutan juga, sampai jadi apa ya, makanan sehari-hari kita lah di sosmed ngomongin toleransi. Nah, tapi banyak yang orang salah kaprah dengan konsep toleransi di sini. Toleransi itu bukan berarti kita melakukan hal yang sama dengan yang orang lain lakukan. Ini nggak ngomongin soal agama doang loh ya, tapi sikap sosial apapun itu. Toleransi itu seolah-olah dinarasikan bahwasanya gue melakukan apa yang lo lakukan, gue merayakan apa yang lu rayakan, padahal nggak gitu konsepnya. Toleransi itu kata dasarnya kan dari tolerare, itu bahasa Latin tuh kalau nggak salah, koreksi ya kalau misalkan gue salah. Tolerare bahasa bahasa Latin emang apa ya, yang artinya bahwa itu bersikap sabar, tidak memaksakan kehendak, terus membiarkan orang berpendapat beda, membiarkan orang lain berperilaku beda. Itu arti kata asalnya dari bahasa Latin itu tadi ya. Nah, dari sini aja, dari arti kata dasarnya aja kita udah bisa memahami bahwasanya toleransi itu bukan sesuatu hal yang bisa dipaksakan. Toleransi itu bukan sikap sosial. Toleransi itu bukan sikap sosial yang aktif, tapi pasif. Dia udah membiarkan gitu. Karena nggak semua toleransi itu bagus loh. Misalkan kalimatnya begini, polisi tersebut mentoleransi tindak kriminal. Toleransi jelek nggak? Jelek kalau kayak gitu. Nah, makanya toleransi itu cukup kepada hal-hal baik. Toleransi itu cukup kepada hal-hal yang benar. Cukup di baik aja. Kalau benar ntar beda lagi artinya. Toleransi itu cukup kepada hal-hal yang baik dan lumrah dilakukan, tapi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu toleransi sebenarnya. Makanya toleransi itu adalah sikap sosial yang pasif modelnya gitu. Bukan segala sesuatu hal yang dipaksakan. Apalagi toleransi ini kalau misalkan dipakai narasinya itu oleh para punggawa politik, dia itu udah nggak banget. Selagi masih ada orang yang menyuarakan toleransi, apalagi sebagai senjata ideologi, maka intoleran itu akan tetap ada. Itu udah jadi hukum alam. Nah, makanya toleransi itu bukan suatu jargon yang harus diucapkan dan diperjuangkan. Bukan. Nih, gue ngomong kayak gini pun juga gue bukan berarti memaksakan ideologi gue tentang toleransi. Enggak. Gue cuman sebagai sebuah sisi yang meneropong dari jarak jauh, sisi A dan sisi B. Itu aja. Gue nggak ngeblok ke kanan atau ke kiri. Gue nggak ngeblok ke hitam atau putih, enggak. Karena toleransi itu bukan masalah keberpihakan, tapi toleransi itu adalah sikap yang paling netral dan objektif menurut gue. Gitu. Itu ya, kata kunci toleransi itu adalah sikap pasif kalau di sosial. Jadi jangan dijadikan toleransi itu sebagai jargon ideologi, jangan. Yang ada itu jadinya antara mayoritas dan minoritas aja ujung-ujungnya gitu loh. Dominasi dan yang mendominasi dan yang terdominasi aja gitu. Dan uniknya di Indonesia ini seolah-olah ada beberapa sebagian kelompok yang menganggap dirinya itu sebagai minoritas, terus akhirnya menjargonkan tentang toleransi lah, ini itulah. Enggak, diskriminasi itu enggak mengenal mayoritas dan minoritas loh, gitu loh. Ini selain tema yang di atas ini gue ngomongin minoritas dan mayoritas juga ya, antara dominasi dan diskriminasi juga. Gini, mungkin makin ke barat yang agak terzolimi secara agama nih ya, gue ngambil tema agama. Yang agak terzolimi itu mungkin teman-teman yang non muslim. Tapi kalau kita makin ke kanan peta, ke arah timur, itu yang terzolimi lebih banyak apa? Datanya lebih banyak muslim yang terzolimi. Itu udah menjadi hal yang lumrah gitu loh. Nah, makanya kita nggak bisa ngomongin tentang minoritas dan mayoritas di Indonesia ini untuk masalah diskriminasi gitu. Kalau kita mau lihat yang mana the real minoritas, yang the real minoritas tuh Ahmadiyah tuh, Sunda Wiwitan tuh, Baduy tuh minoritas tuh. Kalau misalkan kita masih dalam satu rumpun agama besar yang terdaftar di negara kita yang 6 biji itu, ya kita nggak bisa berhak ngomong gue mayoritas dan minoritas, sama-sama mayor kok gitu. Udah, intinya kalau misalkan emang beda pemahaman ya udah jangan dipaksakan. Kayak misalkan di Aceh yang kemarin masalah salib-saliban itu ya udahlah, Aceh kan punya kebijakan daerahnya tersendiri.
Aceh ya udah terkenal dengan serambi Mekahnya, kalau misalkan sensitif bagi mereka ya udah hargain. Itu toleransi itu. Selagi nggak menindas, nah ini kata kuncinya lagi nih, tambahan nih, selagi nggak menindas, ya udah biarkan, itu toleransi itu. Tapi kalau udah main fisik, menindas, apalagi diskriminasi, itu baru harus dilawan. Tuh, sampai situ aja batas toleransi sebenarnya. Semoga lu paham di poin terakhir gue ini ya. Karena toleransi itu kadang dijadikan jargon, semuanya harus serba menerima, padahal enggak. Ada penolakan dan penerimaan itu konsekuensi logis dari perbedaan pendapat. Tuh. Nah, makanya badut-badut open minded. Ini gue nyindir badut-badut open minded ini sih, semoga aja ada yang kelompok yang merasa ya. Karena apa? Badut-badut open minded ini adalah seolah-olah orang yang paling toleran, seolah-olah orang yang paling memiliki narasi humanis. Padahal ketika berbenturan dengan argumentasi yang kontra dengan dia, ujung-ujung mereka juga mengcover alias kafir. Kafir terhadap statement tersebut. Akhirnya dia berpaling dari kata open minded itu sendiri. Karena ya nih, open minded pada awalnya konsep dasar open minded itu adalah pemikiran yang terbuka, iyalah ditranslate doang gitu. Cuman menurut gua secara istilah apa ya? Ontologi, secara epistemologi, open minded itu sebenarnya ya pemikiran yang inklusif dan gak kaku, itu aja, cukup sampai situ. Kalau misalkan lu pro, ini sering di kasusnya yang tentang LGBT nih. Ini gue ambil kasus yang agak tabu memang. Ketika ada orang yang kontra terhadap LGBT, ya dianggap kelompok kanan dan terlalu agamis. Padahal ya nggak juga. Mereka ya pada pendirian dan akidah mereka gitu loh. Ya lu mau mendukung LGBT karena aspek humanisnya, atau memang lu ada di kubu LGBT pure karena lu pelakunya, ya itu terserah lu gitu loh. Cuman ya jangan sampai lu pakai jargon nggak open minded lu untuk orang yang kontra sama lu, itu salah. Ketika lu ngomong kayak gitu, ya saat itu juga lu adalah orang yang close minded gitu loh. Dan sok-sok edgy aja menurut gua gitu. Nah, makanya ini aspek sosial banget cuy gitu. Apalagi lu pakai istilah-istilah open minded, toleransi gitu, itu riskan banget. Nah, makanya kalau misalkan emang lu mau jadi ya orang yang bijak lah, katakan seperti itu. Walaupun gue nggak bisa ngejudge gue bijak ya, cuman gue memposisikan sebagai orang yang neropong dari jarak jauh aja. Gue ngomong kecepatan ya. Nah, tapi menurut gue itu seru loh. Gue seolah kayak melihat dua kubu yang lagi bertikai, tapi padahal perkaranya tuh sebenarnya nggak serumit itu, receh sebenarnya. Nah, makanya memang enaknya orang independen ya. Secara gue kan di organisasi juga udah dididik independen gitu lah, di organisasi yang ini nih gitu. Jadi lu bebas nilai, lu mau mengkritik kubu manapun, kubu politik manapun, kubu ideologi manapun, itu bebas. Nah, makanya apa yang bisa gue narasikan di sini ya poin-poin itu tadi lah. Gue nggak ngerangkum juga ya, karena gue nggak pakai skrip nih ngomongnya. Nah, paling nggak itu sih poin-poin utama yang pengen gue sampaikan di video ini. Nah, kalau misalkan ada yang agak kurang jelas, lu bisa tanya di kolom komentar. Ya biar kita lanjut lagi diskusinya. Kalau misalkan rumit banget pertanyaannya, ya ntar gue bikin lagi videonya di kesempatan berikutnya. Dah, itu aja dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakuza.